Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat terus nanti itu jenengan nak tengoro Ramadan, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking atau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam. Tawarai carane ketemu pangeran. Jadi sampeyan niku wonten satu kenaitan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Iku terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe sik ning kene wopo kabeh anut pangeran, anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke meneh nak ulah hapus. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas lagi. Kalau khawatir pas pangeran muncul kayak muni napa naudzu. Itu saking kurang ajar ini. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat terus nanti itu jenengan nak tengoro Ramadan, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking atau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam. Lho wong melarat sing tukang lamun iki nyembah lamun jenenge paham, nyembah usuk reng wae sing didelok nak bunyi kedap-kedip. Dadi jape iki nyembah duwe kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip ku malah enggak apa. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya muni menapa nak usul apa? Nak usul. Hei umat kabeh marani sesembar kowe kok tengok-tengok ning kene golek sapa? Kok ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malam ini apa? Nah begitu. Lalu sampean ditampek. Lah terus lucunya pangeran tak kok. Lah buka aku waktu tenan kok lebih tadi. Lalu lucu dah. Wah Imam tuh bari ke koro-koro. Waktu ini kita tak buka aku waktu tenan terus kowe rompi aja. Pokoknya kertas Gusti kula niteni Allah tenan boten. Lucu tuh. Jadi sebenarnya Mustafa jawab pokoknya kula niteni Gusti Allah tenan apa? Bosan, engkau tercipta gitu. Arah kula jelas dulu. Medeni kok Mustafa ini angel gitu. Angel. Masih khusyuk lah angel. Kau tinggi kenal pangeran wong alim ora ono ning kono kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting. Makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang. Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah? Jawab Sayyidina Ali enak. Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la arif. Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Biru, yang Allah betulan dinauzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah itu ceritanya wong kafir ngoten, terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dimnut. Bareng dimnut mayune nang arah neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabawwa. Hadis ini sudah saya cek, karena sudah saya bandingkan di Muslim, di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sobat. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatul hadis. Itu sobat. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya. Lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami. Ya. Saya ini Allah jadi. Malah jawabnya Allah. Terus pengiran tapi apian, ngerti nak orang goblok ya. Jadi dimaafkan. Ini pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni jadi? Nggih Gusti, jadi pede jawab apa? Nggih Gusti. Adiku monggo dipenggali jadi nanti sampean go persiapan nek orang masar ku niteni piye supaya napa ora keblon. Maka penting aja nglakoni wae. Apa roe tamanita khoda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan apa hawa nafsu. Misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhanno arah-arahan.
Iku yo penyakitnya wong melarat itu rasa-rasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng napa? Pangkat. Rasa-rasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo napa? Enak. Ana jare kanca kula sing melarat, dunya lucu nak. Foto-foto turu esuk nang sugih darane nganggur. Lah bisa apa? Lah dia turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora dibuka. Asline dunya aku curang. Foto-foto turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur rembut. Apa turu nganggur tenan. Ora ana sing buka. Ora ana napa? Buka. Buat ini tenan ya. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, iya Gusti kenal. Soal munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, ini pas sujud ini kaku, awake ini popon wahidan ini kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tabari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tatiun khosyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqatan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Jadi malaikat kon mirip kabeh. Malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya kira sujud nih. Orang sujud, dia sujud geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqad kanu yus'auna ila sujudi hum salimun. Ketika ning dunya kon sujud dekne cek selamat ora sepenuh hati, saya kon sujud gak gelem. Nggih. Saya kon sujud napa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yus'auna ila sujudi fala ya tatihun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pengenan terus gampang niteni nih, berarti sujudnya ada murni, sulfo non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab, tak warai ya. Caranya sujud yang murni, orang kok suwe-suwenan sujud sebagai ini kami buatin gampang. Ini kok urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet mau buatin. Jadi mana cara nyanyian, sujud suwi kok orang ngecap, wah karpet kok halus jadi orang. Wah itu terus nakalan, ukuran kok ngono, ukuran opo. Dan kalau warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Quran itu digunakan berkali-kali. Dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sabati al-bumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini wajabah, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sabati al-bumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kifat, orang itu dipancat. Mana kiai-kiai yang fanatik, sujudnya muridnya kok sikile angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai mondo iku sajadahe cepet ngecap ning jengkol lek napa sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Ngajen ya Mang, orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus batuk semua. Potong kiai semua nanti kamu mau nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kalau ora fanatik kalau biasa mawon.
Itu carane. Nah ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus nopo? Sujud. Masa hamulin yasid ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok ngrumat mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, daku, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue ra mbok takokno. Pasti nang mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melu game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Aku yakin Gus Warga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Lho kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo keloni paling banter umur 20 tahun. Itu anak wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu juga aku wae. Bareng mbak aku wae mati kebok tuang isi. Kenapa Gusti kula untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu sepamun ngandel dulu. Kok kamu kok wes sama dia tak syafaati gak mesti keluar kulon terus. Saya mau urun khusus. Tapi gak tahu mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak gua kok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dia nape tobat gelem ngaji Pak. Khusus sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut, itu Nabi ngendikane ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Inna lillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya manjane wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Kali saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung butuh jumlah 4 jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran ku jagal, ku nau Gusti untuk musibah klotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok game mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek jagal ngono apik tenan. Ora kok pas hilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak napa sujud. Lha boten iki tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Kula boten sombong. Kula tugas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking ngangile golek wonten sing crito. Gus wonten Gus yang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli, itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, mboten jarang cerita. Gus kula niku di tafsir Tabari. Firasat kula niku jenengan saged maca. Berarti yo firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane napa firasat. Oh, ngemelak. Walhasil sapi itu memang masalah. Makanya
Kula latih. Sujud maknane ketunjukan. Mulane ketika langit bumi iku digawe, semastawa ila sama wa ya napa? Dukhonun faqala laha walil ardi fiya tawan tau karha. Qalata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi do ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tawan tau karha. Kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi, sukarela yo kalah, maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Nggak nurut kok Gusti padha ora iso nentang. Athena napa? Nah, mulane kula mbek jenengan. Kowe kepen sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kula aturaken karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak. Harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan ke untuk pengumuman ke pangeran itu dihibah nopo, jika nopo? Kapan? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya jantung mbak misalnya. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku kok wae. Bariku bareng ilang ke protes pangeran mesti mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Dadi nabi tenan ribet tenan. Ora ora paham maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran niku misale Mustafa sujud ping pindho, ambek kula ngoce akeh kula kan ya. Lho dene salat pikir Ka'bah ping 1000. Mbak kula ora usah salat mikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ora trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dibengno ibadah Mustafa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim nggih. Niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nak duwe tanah itu janggal agak di sertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STN. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa enggak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu enggak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Lho ora mesti wae ora ono bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning ndi? Ngene mulane sakniki sujud tenan kok Bapak. Kudu tunduk. Lho soal jalo ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijaluki. Saya kados kula nu, kados kula wonten kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jalo. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan jelas nasib ning donya ora. Kalau ora kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi itu jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue nak iso aja repot. Oh itu lalu dongo bujuk kula nganti wedi. Seneng lho Gusti jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Nek ora seneng nganti seneng mati ya ora cuma ning donya mboten apa prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki tuntunge opo? Kumpul wong dolem ora oleh, kumpul wong soleh ora jel. Tuntunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mana dari Nabi pas hari kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Itu Nabi tanya gini sama Fatimah, ya Fatimah, andai kan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana? Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus ada Nabi, saya juga demikian terus kabudut. Jadi itu, ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat-larat lawan mati. Kamar tutangnya kayak kasusnya kayak tapi ini urut sumpah guys masya Allah. Entah cara berpikir anda entah kayak apa saya tidak tahu tapi itu faktanya paham. Mohon kalau balik ini jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kamu itu benar bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Taala itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh guys, basaria, susah boleh.
Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu illa ma yarda rabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diridani pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa lahu ma. Itu rasulane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktine wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat kok gak lo. Kalau langsung masuk ini, mereka sujud ya orang ati. Wong munafik ning dunia ora apa sujud. Tapi nanti ketika tes di akhirat, sujudnya itu rai. Itu disebut waqad kan yutauna ila sujudin. Ini nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati'u. Maka terus tidak mampu. Lalu mulai saat ini latih gitu. Kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Para suwa namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat atau Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu atsara sujud. Neraka ku rawani mangan begase napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah si ma'ung fi wujuhim min atsaris sujud. Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tahu sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malah ini gampang, sebenarnya ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Kon rokok doyan wara bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lu jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambut nganti ngisor kudu sujud. Ya minimal dilatih kayak saat tadi, sampean makanya tafakur saat. Orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibagi ibadah tidak tahun. Macam pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Dong kula misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kula mati. Orang ngarah kula nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja, orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim yang para pengiran itu donga ngene. Ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal kode karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul ya. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburannya gue ambil. Malah ini pangeran ngendikan fi dzulumatin salat. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi dzulumatin salat dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh. Pertama uang sperma ning gegere bapake. Jika Mustafa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Limbene suci wat bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara saiki ape dipendem wah kuburan dhewean. Ape sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ape sapa ngono paham. Blok-blok lha kowe dhisik enggak ape. Tok. Ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takok mos kowe sampeyan mati wis sapa ape pangeran Gusti. Yo ape dhisik sapa. Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran. Wazarni. Zarni maknane aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan wazarni iku rodok kudu ngamuk. Aku baro dheweane malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustafa ki nak pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Gila Timur. Betul. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku terus iku para nabi, para ulama, para wali dikek hak syafaat.
Jadi buat Nabi, dong, sing tau ngaji kowe sapati, waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta, tapi saya tadi, ya Allah, Engkau punya reputasi, ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernafas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Terus sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa itu. Artinya sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Jadi sak utak sak pikiran sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga aw maj'al tauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarape penuh nur tauhid, nur sujud. Ana kula nak gejokan mbok wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Gus kula nu daleke 3 tahun. Tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu mbok omongno. Saya itu punya teman daleke 3 tahun. Wah, kusuke tak boleh. Ini terakhir daleke sowan kula jarene. Kok potongane cek kalah begini. Karuan bekas-bekas. Karuan, barang karuan aku buka. Itu dia tanya, sirinya apa? Itu sirinya aku nggak alim, aku siri-sirinan, karuan, siri rahasia. Itu barang karuan aku omongno. Kuwi karuan gawe Nabi nak ngingkire wong alim takjab luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak tahun. Tapi kan lagi 3 tahun yo adoh. Swidak tahun ora banding malah lagi apa? 3 tahun. Wah, aku cangkemmu lho kok ngerti. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong wis wanrene yo ora ngongkon nom. Yo mesti terlalu api-apian masalah opo. Tapi yo jagal tak maki-maki lho. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi orang munafik itu sujud, malah imamnya Kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten? Kanjeng Nabi radhiyallahu anhu Mustafa. Dene ku makmum mbek Kanjeng Nabi pas ihdinas siratal mustaqim dimaca Nabi. Wong munafik yo muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental hati nang munafik botok, kok ngamini dongane Nabi terus ora aman. Mergo atine gak sujud. Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti Nabi donga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya sampean kepengen sujud yang bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang dimiliki pangeran atau penganggut trayek. Aku orang Rembang, Jogja penganggut trayek. Enak ya, keluyur tuh dindi. Isu-isu kayak bebo ngaku Mustafa santriku kok penak. Tinggal Mustafa apa tak aku santri. Mustafa lah apa ngaku aku guru nih. Aku ya ora ora bodoh aja. Mana bukti yang kali aku tak kok mana buktinya aku santriku. Yo kira di bukti ini loh. Toh kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah susah itu boleh basariah. Tapi ini keluar terangan. Man keluar nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhim min athari dan dawe Nabi jelas anar la taqul athar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan athari. Jadi normalis sampean enggak mlebu neraka. Mana itu kula? Normalis sampean enggak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek.
Astajibun, mesti disebut dhisik wong-wong sing apa su? Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah, saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa mlebu swarga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud sing akeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora akeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Yen aku aja niru aku nek aku aja kepengin niru. Tapi nak syafaat itu jajal sih, lepas wong ngelopong, enak itu syafaat. Bukan aku rasa sih ramen Allah betul tadi. Sesuai ramen Allah. Iya sesuai sakit. Sama dengan ngaji suwe, masih orang jelas. Saya belum khawatir kalau lu melihat meneng, melaku ada kuburan nangis. Dene jarene, kenapa you nangis? Jaret, iya, wong iki diseksa aja. Bareng Sabtu Qadir marani kuburane. Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora diseksa nanti sowan kula. Terus langsung ora bengok-bengok. Jadi sekedar sowan Sabtu Qadir. Tapi nek aku mau penan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Sabtu Qadir gak. Mun kula Fatihah ibadah Sabtu Qadir wah, kula mboten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Ono dolem. Wong alim ya tukang mulang, wong alim itu apa? Bangunnya tobit tapi gambar wong. Ini penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan tenaga jantone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya, itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang apa? Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas, itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Sahabat itu lucu-lucu, kita kontok. Dari Nabi tidak, kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi, dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro apa? Fi qalbi. Jadi penyanyi aku mutus kabutan. Kadoan, cara wong napa? Wong 3 tahun gak penyanyi, tau mongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyanyi aku sudah tahu. Iku mau banding sak jam, banding betul. Lho boten anjen tenan, nak ulama anjen mandi tenan. Mboten enten mandi. Mun kula terusno ya. Wah, muga-muga ya nak sujud ora geblak, wah bahaya tenan. Wah, ketemu golek ketemu pangeran pas ketemu malam ini naudzubillah napa? Enggak, bahaya. Saya qulu ayuhan nas lahiqat kullu umatin bima kana ta'bud wa baqitum antum. Fala yukallimuhu yawma idzin sapa ilal anbiya, ora dawuh pangeran yawma idzin al anbiya, saya quluna farotna nas fid dunya. Wa nahnu kunna ila subatihim. Farok namun misai kita farokonan nas. To farok namun misai kita ana saya manusa fid dunya ing dalem dunya. Wa nahnu te kita kunana kita ila subatihim maring andane manusa fa ing dalem dunya ahwaji luwih butuh. Lahiqat wis metu sapa kulo umatin bima kana ta'bud. Dan iki wa nahnu te kita nang biru ngenteni kita robana ing pengiran kita ala dikuna nakbud. Saya kulo mongko dawuh sapa Allah ana rabbukum. Aku lho pengiranem sing enteni. Saya kulo nah mongko padha ngucap sapa mukmin sing kidul-kidul wong sing ora pahaman. Naudzubillahi napa? Enggak lucu loh. Malah disampai masyaallah wis. Kulon moto hadis iki mriyang kan. Iki piye nak santri kudu ngene. Pas kangen pangeran pas ketemu malam ini napa? Naudzubillahi napa? Masyaallah. Kedunya ning dunya ingat subhanallah pas ketemu pangeran muni napa? Naudzubillahi napa? Saya kulo mengko dawuh sapa Allah taala ngene. Hal benakum wa benawa ayatun ta'rifuna biya. Iki ape pangeran cek takok. Kowe be Allah cara ketemu iso niteni. Tapi jawabe nek saya kulo nang ambe saged. Lah mau apa nyatane ora iso. Mau kan ra iso to, tapi tetep saiki muni saya kulo nang apa? Nah, payuk syafu an sakin. Niku yauma yukshafu an saqi wa yat'una ila sujudi fala
Ya Ustaz. Faisaku maka den buka apaan saking satir, saking hijab. Bareng hijabe dibuka terus kenal Allah tenan, fayakhiruna sujjadan ajmaun. Wong mukmin iso sujud. Walayap kolan ora kari sapa ahad nang suci kana kang ana sapa ahad sajadai sujud sapa ahad di dunya. Tapi oleh sujud sumatan krana pamer. Walariyaan lan ora krana riya wala nifakon. Wong sene donya sujude mok krana pamer riya munafik. Ila sora kecuali dadi pozoru gegere. Wong iku tepon dadi sak blabak wahidan kang siji kunceng gegere. Kulama arada ayat sudah qarra ala sofa. Tiap ape sujud malah dikangkang malah terus geblak. Bareng geblak wis bukti sujud ra bener diangkut malaikat dijeblokno napa? Neraka. Kala. Mboten iki tenan iki. Ora samriyang, wis saiki sujude dibeneri. Urung maksude urung terlambat. Iki jeneng biduan to jeneng donya to. Maksudnya iki ora maksa, ora napa? Tenang ya, memang dadane ora kok mriyang saiki. Mriyange sok ben ae, saiki tenang ae. Ya ditoto ae saiki sujude napa? Terus yarfa birona wa musiuna wa qad adana fi suratil latiran. Fayaqulu ana rabbukum fayaqulu na'am anta rabbuna salasa napa? Marrah. Kalau waca sing alinea kedua sing niku sing seru-seru. Niki sing bakat. Haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abdurrahman al-Muharibi an Ismail bin Rafi al-Madani an Yazid bin Abi Ziyad an Rasulullah bin Ansar an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala yaqudu ngalap sapa Allah taala lil mazlum min az-zalim wong sing dizalimi dikai hak menuntut sing mendolimi hatta idza lam yaqab tabi'atun hatin ka hatin ja'ala wa malakan malaka ala surati uzair fatat fa ja'ala wa malakan ala surati isa fatat tabaun nasara semana ada munajin asma'al khalaika kulam faqala ala liyal haqqul umatin bi alihatihim wa ma kanu ya'buduna min dunillah fala yabqa ahadun kana ya'budu min dunillah syai'an illa musilahu alihatu binate jadi misalnya sing sumeneng dhuwit yo dhuwit udah dadi pangeran sing seneng wong wedok sawangane dadi pangeran terus sing tau disembah sing didewa-dewano ning donya sumakodat hum ilan hatta idza lam yabqa ilal mukminun. Nah, mau karep wong mukmin, fihim al munafiqun. Tapi sebagian wong mukmin ana sing mentale munafik. Qala ta'ala ya ayuhan nas zahaban nas. Manusa kok jek ning kene wae zahaban nas wong wis do mire. Ilhaqu bi alihatikum wa ma kuntum ta'budun kono nyusul pangeran sing mbok sembah. Kaya kuluna wa malana ilahun illallah. Mboten Gusti kula ngenteni apa tok wong pangeran kula namung Allah. Wa ma kunna na'budu ilahan wa kula namung nyembah jenengan. Wa Allah sabbatahum. Semaya kon ngene. Al-hiku bi aliyatikum, pangeran gak ngakoni tapi. Jadi kowe ngeklaim nyembah Allah tapi Allah gak ngakon. Wah ya repot tenan. Al-hiku bi aliyatikum wa ma kunna fayakum. Kal bainakum wa baina rabbikum min ayatin ta'rifuna hada. Kowe roh misale pangeran muncul, tapi kowe kenal fayakuluna napa? Nah, kowe kenal Gusti. Fayatajalla lahum mongko pangeran muncul lahum min azamati sange sifat ague ma ya'rifunahu annahu rabb. Fayakhiruna lahu sujadan ala wujuhihim. Wong mukmin tenan iso sujud nganti sungkem ning pangeran. Tapi wayaqau kullu munafiqin ala qafahu, wong munafik terjengkal aplang-aplang wayat alwa aslabahum qasasatil baqar kaya sungune sapi. Jadi gegere ku atos kerap kaya sungune sapi. Nah iki bila mencari napa? Dinten nggih kula niku insyaallah nggih kula wingi mengkondo kalian Masrum wis niki tak niati muludan ya, tak niati muludan. Terus masalah sujud itu penting sangat. Quran berkali-kali ngendikan as-sajidun simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nabi zaman sugeng paling sering ngendikan ya Rasulullah saya ingin di surga sama engkau. Nabi jawabnya satu. Fa inni ala nafsika bi kasratis. Mulane ngaji ini diniati ikhlas. Kula niku ya sekolah nggih ngeten iki nganti kula mati nggih ngeten iki. Terus kula nak badhe ngaji teng pundi-pundi kula persiapno tenan jen materi saking ulama-ulama sing ikhlas. Kula berburu kitab bagi materi-materi ulama sini. Buatan sekedar sinau memang saya jiwai. Memang karena masalah sekarang itu logika berpikir tentang ketuhanan itu kalah dengan materi. Misalnya protes kula. Gus, jenenge wong ra duwe ya bingung. Jenenge wong ra pangkat ya bingung. Wes aku menungso ra duwe bingung wajar. Ora duwe pangkat bingung ya wajar, tapi kita mesti luwih bingung nek gak duwe pangeran. Paling gak kowe cara berpikir selalu bandingkan dengan pangeran. Misalnya ngaten, saya sekarang tidak punya uang, padahal besok bayar listrik. Saya sekarang tidak punya uang, padahal anak saya di rumah sakit. Dan saya dulu juga pernah mengalami berkali-kali gitu secara nyata.
Itu tetap kita berpikir, ya Allah, saya ini besok anak saya di rumah sakit, kok nggak punya uang untuk jemput. Oke lah, kita bingung. Tapi tetap ngene. Lah iya, besok ora ijek sih. Kayak apa kalau sekarang saya tidak punya Tuhan, saya tidak punya harapan. Saya sekarang itu bisa nolong anakku sesuk, aku ijek duwe nafas. Nafas bergantung oksigen. Saya lebih butuh sekarang kepada Tuhan yang menyediakan oksigen dan kesehatan. Jika paling tidak kamu terlatih bahwa butuh kamu kepada Tuhan itu halan sekarang juga. Sekarang. Begitu juga anak misalnya di rumah sakit 3 bulan 4 bulan go mari go ora kan tetap kebutuhannya kepada mari itu 2 bulan 3 bulan seminggu. Yang butuh sekarang juga adalah ridhane Allah, sepurane Allah, rahmate. Dan sekarang juga hebatnya Allah toh itu ada. Sange rahmane Allah toh itu ada. Sehingga semua yang kita alami gak nganggu syukur. Seperti saya sekarang, saya ini orang alim misalnya. Saya kadang ya khawatir, so anak saya itu kayak apa. Saya kadang ya khawatir kok nang suul khotimah. Untuk bujuku langsung. Kadang saya khawatir, tapi khawatir itu mesti saya buang. Gusti, suul khotimah itu somben, aku lo badhe mati. Tapi sekarang juga hubungan saya dengan jenengan itu jenengan welasi. Kalau sakit sholat, kalau sakit zakat, kalau sakit sedekah, saat ini sakit mulut. Jika was-was suul khotimah itu hilang, kelakuan setan. Ben aku ora syukur mbek pengen. Pasti begitu, orang alim yang wali mesti begitu. Saya sebagai manusia kadang khawatir, tak rewangi ini ngonang suul khotimah. Tapi saya akan tak lawan. Sul khotimah umpama iya rak sok mbek. Sekarang saya sama Allah, rahmati Allah ana mulai saiki kita bisa bernafas, bisa mulang, bisa sedekah, bisa macam-macam. Nanti setan datang lagi. Tapi sok ben ngono iku nek kowe sul khotimah amale ora dicatet kabeh. Lebur kabeh. Sing ngomong kan kowe setan. Aku ora entuk kabar kok Allah kok. Hilang nek kasih tadi. Kowe kudu kali-kali setan ngomong ngono nabi ora nabi ku kabar setan sing kabar mesti bener Allah. Lah aku ora entuk kabar kok wong aku ora nabi. Paling enggak setan itu hilang karena kamu lawan itu enggak mes. Selama ini kita sering diintimidasi, malah kadang sebagian kiai sing berlebihan kula nu ora cocok. Wong amal kadang ora mesti husnul khotimah, direwangi ibadah ratusan tahun kadang gak suul, kadang suul apa? Itu enggak penting. Mun ngaten kula, setiap detailnya amal mesti ana ganjarane. Fama ya amal misqala dzarratin khairan ya. Amal cilik kaya apa tetep ana ganjaran. Ora ana suul khotimah. Suul khotimah rasa kuatir bisa aneh setan. Mun ngaten kula. Soal kita sebagai manusia itu tidak yakin. Jangan-jangan aku pas mati sampean pas dadi wong elek. Nak kowe iso kuatir dadi wong elek, kowe iso berharap dadi wong apik karena potensinya sama. Tapi potensi sama ini bisa kamu unggulkan sing mesti dadi wong apik mergo berdasar sifat Rahman Rahime Allah. Ora kok malah sing potensi eleke mbok gedhe-gedhekno ambek kowe mamang rahmate lho jenenge nyek pangeran. Bismillah Al-Quran di bulan baleni tiap surat kecuali surat Baroah. Artinya apa? Allah piyambak yang resmi yang diumumkan sifat Rahman Rahim. Mana orang ulama sing bali lo Baroah lah maca bismillah. Bismillah barang apik. Nah, akhir ulama ahli Quran bingung karena ulama sing bali lo itu perkarane urusan apik. Mergo ulama Qiraat sebenarnya itu khilaf. Ada yang mengatakan bismillah enggak ditulis di Baroah bukan karena ayat tafsir. Sama lihat di khilaf-khilaf ulama Qiraat. Karena dianggap bagian dari surat An-Fal. Jadi sebenarnya enggak diikutkan bismillah itu karena dianggap bagian dari tema An-Fal. Jadi tidak semuanya berpendapat haram karena itu nazalat besar. Surat baru album perang ya baru atok surat roh dia kurang. Surat liane ge muakes. Ya cuma wong ra maca kira usah maca ngono ae. Dibang mari geger. Kula lah ngertakoki tiang-tiang sing alim-alim. Lah jenengan dhewe nek pasti man ora tomo. Yo di kowe mergo kowe ora paham men tomo ngono. Dibang mbok ahmo atau ora ahmo. Ya atau ngoten ku berkarame ku. Tapi sebetulnya itu biasa. Kula baleni malih. Kula derenge mriki madosi kitab niki. Saya ini sebagai akademisi. Cuma saya bandingkan ini di Bukhari di Muslim. Termasuk akhirnya saya kesulitan nyari padanan ini. Ternyata saya ketemu di kitab saya yang namanya kitab Majmu' di Muqaddimahnya. Saya nyari bab-bab ketika Imam Syafi'i mau kapundhut itu di Majmu' juz 1 itu ada tarikh-tarikh Imam Malik sebelum kapundhut, Imam Syafi'i sebelum apa? Itu saya sampai tulis babnya. Imam Syafi'i ketika mau kapundhut itu lucu. Ternyata beliau hanya menghentikan itu. Dia punya syair begini, kalau apa lain? Ya Allah, kota qalbi wa daqat madzahibi. Sekarang hatiku sudah tumpul, otakku juga sudah tumpul, semua ikhtiar sudah tumpul. Yang enggak tumpul cuma satu. Saya itu tahu bahwa engkau itu maha pemaaf. Terus bait keduanya,
Ta'azomani zambi falamma qabiltu falamma qarantuhu. Sebetulnya saya ini merasa dosa saya juga banyak. Tapi seyakin-yakin saya bahwa dosa saya banyak. Tetap saya yakin bahwa ampunan engkau lebih banyak. Boten ngarah dosa kula mbek ampunan jenengan kathah ampun dosa kula boten ngarah terus. Sampai muridnya akhirnya sing teko mau nangis itu ora tiba, terus nemu saya guyu-guyu. Kula nggih yakin Gusti dosa kula nu kathah. Tapi sak kata-kata itu dosa kula tetap roh sik akeh ngepurane. Terus ayat yang ketiga itu malah lucu. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Terus saya baca itu tuh nangis. Dan itu pasti saya lakukan. Saya sebelumnya sudah berpikir gitu. Cuma golek kanca kok rantuk ngono, Pak. Jadi ya kanca ini kan taruh gunane maksudnya. Saya sudah lama berpikir gitu, tapi golek kanca kok rantuk. Maksudnya kanca sing imam sing Mustafa kan ra penting. Ternyata Imam Syafi'i itu persis. Saya itu dulu ya, Gusti ade kan saya nanti di neraka. Misalnya gampangannya aku sebenarnya bun neraka, Mustafa aja misalnya bun neraka. Itu Imam Syafi'i ternyata bayangkan gitu juga. Fa'in tantakim minni falastu bi'aizin. Andikan nanti engkau menyiksa saya dan saya jelas-jelas di neraka, falastu bi'aizin. Saya tetap tidak putus asa. Wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun saya masuk neraka karena dosa saya. Itu saya dulu nyari teman yang ngomong gitu tuh nyari, ternyata ketemu saya tuh syukur. Sampai saya entah sudah berapa gara-gara nyukuri. Sampai istri saya bilang, Gus jenengan nak sinau kayak ABG. Untuk ngono kok seneng aku ora aku. Aku untuk kanca-kanca, maksudnya kanca gablek yang maksudnya. Artinya Imam Syafi'i itu cara berpikir sama seperti saya kan begini ya. Cara berpikir saya itu kan dulu gini. Akhirat meskipun neraka selamanya kan tidak bisa merubah Tuhan. Apa sih dikjayanya akhirat dikersane Allah? Akhirat kan tidak dikjaya kan? Yang dikjaya tetap Allah. Akhirat tidak bisa merubah konstitusinya Allah. Artinya misalnya saya di neraka, tetap nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah, tidak bisa merubah sifat pemaafnya. Makanya kata Imam Syafi'i, andai kan saya di neraka sekalipun ya Allah, saya tidak putus harap. Karena sifat neraka nggak bisa merubah sifat rahmannya Allah. Jadi Imam Syafi'i, wa intan takim minni, meskipun engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, falastu bi'aizin, saya tidak akan pernah putus asa. Karena Allah tetap bisa merubah. Akhirat tidak bisa mendekati Allah. Aku di sini boleh bola tapi orang tua. Artinya saya ini ya merasa benar ya, cuma kok pernah dibola imam. Tak boleh ini isya ira ketemu. Maksudnya yang luwes vulgar. Waktu orang sidik-sidik kalau Imam Syafi'i jelas dengan Imam Syafi'i jelas dia merebut fa'intan takim ini. Nah Abu Nawad kan ngomong tapi nyerempet ngomong. Gusti misalnya kula mun sowan jenengan wa intatrut terus kula ngetok-ngetok pintune jenengan, jebule jenengan tolak. Terus pamayarham siwaka terus kalau boleh isi inter gue dia bingung nggak berapa salah mau pamayarham nopo siwaka wa intatrut pamayarju pamayarham siwaka kan tidak boleh. Imam Ghazali juga gitu. Gusti misalnya ngamal pulau lu dua kitab khusus omongannya wong sing meh kapundhut mulai Imam Ghazali Imam Syafi'i nak ora kitab nomor boleh ngomong kaliber sing ngadepi napa kematian. Imam Ghazali mau kapundhut di sempat ya dia sholat subuh, sorenya tuku kapan? Sorenya tuku apa? Ditakoki ibadi. Kak tuku kapan gak apa? Yo mati sesuk, jadi tenang ya. Jadi kok mati apa? Wah orang roh mati mos. Bareng dia bersalat subuh terus pada di ale kabil kapni. Nek kapan ku sibuk? Bareng dijebak terus ya dia baca-baca apa guyon-guyon gitu terus ya terus kabudut. Nah itu lucunya wali-wali yang temannya dia itu cara sekarang itu perjalanan 2 hari karena dulu udah ada mobil. Itu udah ada yang terlambat. Ya pas mau dimakamkan tuh pagi sudah di situ. Orang-orang kan jaga. Kamu kenapa tidak terlambat? Malamnya saya sudah diberitahu Allah kalau besoknya Imam Ghazali kabudut. Jadi segera terlambat yang podo wali ya. Jadi Imam Ghazali roh mati wis yo mending perjalanan menuju Imam itu. Jadi itu. Wah, ora kaya kowe. Ngaji ku prai lagi Gus Bak kabudut. Wah, seramutu. Ya tapi di bangku itu nggak ada jelas, sudah jelas bisa. Nah, itu yang nggak terlambat karena malamnya itu ada yang mimpi Rasulullah itu kabudut. Padahal Rasulullah jelas tidak kabudut. Terus mereka mentawilkan ini maksudnya mesti Imam Syafi'i karena orang yang warasatul anbiya itu imam ada mimpi yang kelas ringan, mimpi Nabi Adam kabudut. Ya mesti mereka itu adalah cara nafsirkan itu enggak, mesti Imam Syafi'i. Kan nggak mungkin Nabi Adam kabudut tafsir Mustafa mati kan nggak mungkin. Jadi terus malam itu langsung dia menuju sini. Imam Ghazali. Nah, pas Imam Ghazali ya mau persiapan apa ya? Ya sudah tidak terlambat mau berangkat.
Saya kira terlambat yang mobilnya banter-banter. Itu telepon terus mobilnya apa? Warga mayat mubang-mubang, jadi akhirnya tidak terlambat. Berarti ini penting kalau aturakan. Jadi Imam Syafi'i dulu tuh saya berpikir begitu. Mau soal akhirat itu nggak iso piye ning ngarepe Allah. Tetap hukum tertinggi napa? Allah. Ternyata Imam Syafi'i secara vulgar ngendikan ngoten. Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa in taqalat nafsi bi jurmin jahannam. Andaikan engkau menyiksa saya dan saya masuk neraka, itu pun tidak menjadikan saya putus asa teng rahmate jeneng, karena sifat rahmane jenengan nggak bisa kalah oleh neraka. Mulane niku kalau saya dulu pernah juga dapat cerita itu di kitab kita. Ada seorang rajul itu yang di neraka. Itu dia tepiritan ya Hanan, dia sing akeh welasi. Padahal neraka umumnya kecet-kecet dia tetep ya Hanan. Sampai malaikat itu takok. Wong kowe karuan disiksa isih muji ya Hanan, maksudnya wong kowe karuan disiksa isih muji Allah ya apa? Ya Hanan. Jawabnya dia enak. Masih harus disiksa sifatnya Allah tetap ya Hanan. Zat pemberi maaf, zat yang kasihan, yang apa. Akhirnya malaikat itu matur Tuhan ya Allah. Padahal Allah tentu lebih tahu. Ada seorang rajul di Qari Jahanam yang selengin rokok. Dia itu muji-muji engkau ya Hanan ya Manan. Terus dari pengiran. Ya saya tidak tahu. Kajian tak tes. Dia seneng aku pas ning swarga pun rokok cek seneng. Terus rajul tak tahu. Wah dia seneng banget. Akhirnya itu pengiran. Ya sendiri dari swarga. Itu saya harus betul baca kisahnya. Harus saya itu jangan sampai lah sifat rahmannya Allah, sifat pengampunannya Allah, pemaafnya Allah kalah oleh terornya setan bahwa kamu itu ahli neraka. Itu setan. Tetap sifat ampunannya Allah jauh lebih luas ketimbang yang kita bayang. Mulane bener Abu Nawas. Kalau ngakoni Gusti Hunubi misu ada di Roma di dosa kula kaya jumlahe pasir sego. Tapi sepurane jenengan tetap lebih gede. Yang penting kalau aturakan jadi sampean penting saat ini sujud yang benar. Kalau usahakan dongo, pokoknya sujud itu yang benar. Jadi dimulai dari rambut kita, ya, organ kita, sampai Nabi ngendikan wa mukhi wa asbi. Nabi nyebut nganti apa wa asbi, mukhi sumsum, wa asbi itu urat. Jadi Nabi itu kalau sujud itu sajadah laka wajhi wa basori wasam lillazi khalaqahu wasam warahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul. Jadi sujud itu tadi Nabi nak sujud itu seru tenang. Zat yang mengatur mata, ngatur telinga, ngatur sistem organ tubuh. Syaqqa sam'ahu wa basar. Ora kok sujudnya sampean. Wah nak sujud dari dungo mandi utangku akeh. Pengiran kon melok nyaur. Sing gadene BPKB sapa? Senengane ngelok-ngelok sinten? Pengiran no. Tapi ini demi saya berdekaji. Itu ada yang melarat itu ora kaji. Konaah. Mboten nanti komunikasi di monggo tapi urutane wong melarat itu bagian apa? Nah, ambil sabar. Muhammad ini tenan, mau hadis ini tapi sampai mau aneh Imam Syafi'i mawon. Jadi Imam Syafi'i kula nganti tak apal loh. Jadi sing kula mengenang tenan itu beliau secara vulgar, secara jelas fa in tantakim minni falastu napa biayisin. Andaikan kau menyiksa aku pun saya ini tidak akan putus asa. Wa in qalat nafsi bijurmin napa? Jannah. Mungkin ini kula donga kersane jenengan menjaga rojak harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpun jenengan ngambil kula. Kita memang ingin sekali meninggalkan dosa kesalahan, tapi sing pun jenengan harus yakin ditobati dan ingin sekali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.